Hai teman-teman, tinggal dan merantau di Jerman gak selamanya indah dan menyenangkan. Banyak sekali pengalaman bittersweet atau nano-nana yang sudah aku rasakan selama tinggal di negara 4 musim ini. Dan memasuki usia yang ke-40 tahun dan tinggal di Jerman selama 15 tahun, aku banyak banget refleksi diri di beberapa bulan terakhir ini. Dan di sini aku mau share pengalaman aku menjadi beberapa bagian, pengalaman yang sangat membahagiakan dan menyenangkan, pengalaman yang sangat menyedihkan, dan pengalaman yang sangat memalukan selama tinggal di Jerman. Dan di vlog weekend kali ini, aku mau share 7 pengalaman yang paling menyedihkan selama tinggal di Jerman. Dan kalau kalian penasaran dengan cerita aku, ikutin vlog weekend aku setiap hari Minggu. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya aku tambah semangat. Pengalaman menyedihkan pertama sebetulnya sudah berawal sebelum ketibaan aku di Jerman. Jadi waktu itu aku mengikuti kursus bahasa Jerman hingga level B1 di Goethe Institut Jakarta, dan sambil menjalani kursus bahasa Jerman, aku sudah persiapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk meng-apply visa sebagai Studienvorbereitung. Dan jenis visa ini pada masa itu memang ada teman-teman. Jadi ini sebuah visa yang ditujukan untuk orang-orang yang mau kuliah di Jerman, tapi untuk masa awalnya masih membutuhkan kursus bahasa Jerman karena harus mengambil level C1 ataupun ngambil tes DAF ataupun ngambil tes DSH. Dan setelah melewati masa yang lumayan lama dan akhirnya aku mendapatkan sertifikat B1 dan aku lampirkan ke kedutaan Jerman yang ada di Jakarta. Beberapa bulan berikutnya aku dapat jawaban dari pihak kedutaan bahwa visa aku ditolak. Alasan yang disampaikan oleh pihak kedutaan untuk apply visa tersebut, aku harus memiliki yang namanya Zulassung dari salah satu universitas ataupun Fachhochschule di mana aku mau kuliah di Jerman. Dan saat itu aku nggak ngerti gimana caranya untuk mendapatkan Zulassung, karena di beberapa universitas yang sudah aku kontak, mereka menyatakan mereka butuh level bahasa hingga C1 ataupun tes DAF dan tes DSH. Dan di sisi lain, banyak juga universitas yang menyatakan ijazah yang aku bawa dari Indonesia harus di-überprüfen dulu atau dievaluasi dulu apakah ini anerkan sebagai tingkat bachelor di Jerman, dan kalau memang anerkan baru deh bisa lanjut ke tingkat yang S2. Intinya pada saat itu aku harus nunggu hampir 3 bulan dan stok nggak ada perkembangan karena aku mandek, nggak tahu harus ngapain lagi. Dan saat itu aku ingat banget penolong aku adalah 2 teman aku yang ikut kelas B1 yang saat itu mereka mengikuti program au pair. Dan waktu pause, waktu ketemu di bibliotek di Goethe Institut Jakarta, mereka bilang begini kepada aku, ya udah Hen, yang penting lu kan nyampe dulu di Jerman, ikut aja dulu program au pair, ntar setelah selesai program au pair baru deh kamu bisa kursus bahasa Jerman dan baru cari universitas. Itulah ceritanya kenapa akhirnya aku putar haluan dan mengikuti yang namanya program au pair, dan aku sama sekali nggak tahu apa itu program au pair, dan temanku yang 2 ini yang memberikan informasi tentang program tersebut. Dan saat itu aku inget banget gimana rasanya, aku bener-bener frustasi, aku bener-bener gak ada harapan dan tidak termotivasi lagi, dan aku merasa dunia ini terlalu sempit dan aku gak tahu harus mau ngelakuin apa lagi. Cerita menyedihkan yang kedua masih ada kaitannya dengan cerita ketika menjalani masa au pair. Jadi intinya waktu aku menjalani masa au pair itu, aku ada di sebuah family yang dia single parent, ibunya saja, dan si ibu ini memiliki anak sekitar 7 atau 8 tahun pada masa itu, dan anak ini mengalami transplantasi ginjal yang memerlukan perawatan dan pengobatan lanjutan di rumah. Makanya dia membutuhkan seseorang au pair yang punya background Krankenschwester atau keperawatan, karena banyak sekali obat-obatan yang saat itu harus
harus aku berikan kepada si anak dan harus perhatikan, karena kita harus memiliki background keperawatan atau background medis. Tapi sebetulnya bukan itu permasalahannya. Intinya ketika menjalani au pair di keluarga itu, aku merasa ikatan perjanjian ataupun ikatan kontrak yang sudah kita terapkan itu tidak diterapkan sama si family-nya. Baik itu yang terkait dengan jadwal kerja, yang terkait dengan jadwal kursus, atau bahkan biaya kursus. Dan awalnya aku masih menahan diri nih teman-teman, karena aku pikir oke, coba aja dulu, ngalah dulu, dan coba aja dulu bicara dengan family-nya. Tapi setelah diamati beberapa bulan kemudian gak ada perkembangan. Dan akhirnya aku memutuskan setelah tinggal 6 bulan di family tersebut, aku keluar dan ganti family. Dan ending ketika keluar dari family tersebut benar-benar gak mengenakan. Bisa dibilang kita berantem. Dan waktu itu bisa kebayang ya teman-teman, aku masih tinggal 6 bulan di Jerman dan aku belum mengerti tentang aturan-aturan yang ada di Jerman. Terus gimana caranya mendapatkan family yang baru, dan gimana caranya memperpanjang visa, karena visa aku kan tergantung dengan kegiatan au pair di family tersebut. Dan intinya aku merasa waktu itu dunia sangat gelap. Alhamdulillah aku ditolong dan dibantu oleh seorang kakak ipar aku yang sangat-sangat baik, dan beliau menjemput aku, dan akhirnya untuk beberapa minggu kalau nggak salah aku stay di tempat mereka hingga akhirnya aku menemukan family yang baru. Dan family tersebut adalah family yang terbaik ever ketika aku menghabiskan program au pair 6 bulan terakhir. Salah satu cerita menyedihkan yang bisa aku share kepada kalian adalah cerita ketika aku tidak lulus ujian Aufnahmeprüfung atau ujian tes secara tulis di LMU, Ludwig Maximilian Universität di München. Jadi LMU ini salah satu universitas yang terbaik di Jerman menurut aku, dan waktu itu aku apply di sana untuk ambil Master Public Health. Dan waktu itu aku baru tinggal di Jerman selama 6 bulan dan aku sudah berani apply di LMU, dan akhirnya aku mendapatkan undangan untuk ujian schriftlich atau ujian tulis dan ujian wawancara ataupun mundlich. Dan aku kesana nih teman-teman, ke LMU, ke München, dan sebelumnya belum pernah kesana. Dan ketika mendekati gedung LMU tersebut, aku melihat begini kayak orang bengong, kayak orang bego, dan aku merasa ini bener nggak sih, ini realita nggak sih? Aku tuh ada di München, LMU, dan aku mengikuti ujian public health di salah satu universitas favorit aku. Dan hari itu memang ujiannya langsung secara tulis dan secara wawancara, dan sayangnya aku hanya lulus ujian wawancaranya saja. Dan untuk diterima sebagai mahasiswa di sana kita harus lulus ujian dua-duanya, ujian tulis dan ujian wawancara. Dan ya, akhirnya aku tidak berjodoh dengan LMU di München. Kisah menyedihkan yang berikutnya adalah ketika aku lulus S2 keperawatan di Jerman, dan aku merasa, wow, sekarang aku bisa cari kerja di Jerman. No teman-teman. Pada saat itu aku hanya punya kualifikasi di level kuliah dan tidak punya kualifikasi di bidang Ausbildung, dalam arti aku nggak punya ijazah Anerkennung sebagai perawat. Dan kalau kita berkarir di bidang keperawatan itu harus memiliki kualifikasi basic sebagai Pflegefachkraft ataupun sebagai Anerkennung Pflegefachkraft. Dan sulitnya lagi apalagi kalau kita Ausländer atau orang asing yang notabene-nya tidak mengerti dunia kerja di bidang keperawatan di Jerman. Dan kalian tahu teman-teman, aku itu kesulitan banget mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan yang aku terima itu rata-rata ya sebagai Pflegehelfer atau sebagai Pflegeassistent atau buat Anerkennung dulu. Jadi intinya aku harus mundur beberapa langkah lagi untuk bisa melakukan sesuatu di Jerman. Dan waktu itu aku merasa dunia ini nggak adil banget gitu loh.
Aku udah kuliah capek-capek, udah ngelakuin semuanya, kenapa sekarang ternyata aku nggak laku di lapangan kerja Jerman? Nah, itulah ceritanya kenapa akhirnya aku harus melakukan program Anerkennung setelah menyelesaikan pendidikan S2 tersebut. Dan sekarang, seperti kita tahu, selalu ada hikmah di balik sebuah kejadian. Sekarang aku baru bisa mengerti kenapa aku harus ngelakuin Anerkennung dulunya, dan sekarang aku bisa cerita ke kalian gimana Anerkennung, apa-apa saja yang perlu kita persiapkan, dan apa rasanya menjalani program Anerkennung tersebut. Salah satu hal yang paling aku takutkan ketika merantau dan memutuskan untuk tinggal di Jerman adalah suatu hari kehilangan orang tua, apakah ayah ataupun ibu, dan aku nggak bisa pulang cepat-cepat ke Indonesia. Dan ternyata ini terjadi, teman-teman. Jadi tahun 2015 ibu aku meninggal atau mama aku meninggal, dan aku di satu sisi sangat sedih, tapi di sisi lain aku juga bersyukur. Jadi ceritanya bulan Februari keluarga kita melakukan umroh, jadi aku, kakak aku, adik aku, dan kedua orang tua aku. Dan saat itu ibu aku juga sudah dalam keadaan sakit ketika mengikuti program umroh tersebut. Jadi kita ceritanya ketemu dari Jerman dan dari Indonesia di sana di tempat umroh. Dan setelah selesai program umroh, ibu aku itu ternyata kondisinya semakin buruk, dan ketika turun dari pesawat di Medan, beliau itu bukan pulang ke rumah tapi langsung ke rumah sakit. Dan beliau sempat dirawat di ruang umum dan kemudian di ruang ICU sampai akhirnya beliau meninggal bulan Maret tahun 2015. Dan ini memang betul-betul kejadian yang sangat-sangat aku takutkan dan akhirnya terjadi. Tapi ya gimana ya, aku juga bisa mengerti karena waktu itu ibu aku memang sakit banget kayaknya, dan aku bisa merasakan gimana rasa sakit yang beliau tahan dan rasakan pada saat itu. Dan kejadian yang hampir sama kembali terjadi di tahun 2021. Jadi ceritanya waktu itu aku juga habis mengalami sebuah kejadian yang lumayan sulit di dunia pekerjaan, dan akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke Indonesia selama 4 minggu. Dan salah satu hal yang aku lakukan adalah pulang ke rumah, dan 3 minggu terakhirnya aku melakukan program yoga teacher training di Bali. Dan ketika aku pulang ke Indonesia ke rumah orang tua, memang kondisi ayah aku atau bapak aku juga memang sudah sangat sakit. Dan di beberapa hari terakhir ketika beliau sakit itu, aku sempat mengurusi beliau dengan kemampuan yang aku miliki pada saat itu. Dan beliau itu udah bed rest ceritanya waktu itu. Dan setelah pertemuan kami di bulan Desember tahun 2020 tersebut, akhirnya berselang waktu sekitar sebulan atau 1,5 bulan, tepatnya di bulan Januari 2021, akhirnya beliau meninggal. Jadi kalau dipikir-pikir itu juga sebuah hikmah untuk aku, kenapa waktu itu mengalami sebuah kejadian yang sangat-sangat sulit di tempat kerja, dan akhirnya aku memiliki waktu untuk pulang ke Indonesia dan bisa bertemu untuk terakhir kalinya dengan orang tua atau dalam hal ini bapak aku. Pengalaman menyedihkan yang keenam adalah pemutusan ikatan kerja. Jadi di Jerman itu sebetulnya dunia kerjanya sama seperti di dunia kerja di tempat lain juga. Jadi ada pergantian karyawan, ada pemutusan ikatan kerja, ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan ini juga tidak lewat dari masa-masa kehidupan aku selama tinggal di Jerman. Jadi aku pernah mengalami pemutusan ikatan kerja dari pihak pemberi kerja dalam arti Arbeitgeber, dan dalam arti bahasa Jermannya aku itu dikündigen. Dan pada saat itu ini terjadi ke aku di sebuah fase yang aku nggak menyangka, dan aku nggak tahu aku kesalahannya apa. Dan pastinya ketika mengalami situasi tersebut, kita banyak banget berkonfrontasi dengan diri sendiri. Kita bertanya-tanya, salah aku apa, kekurangan aku apa hal-hal yang harusnya aku tidak lakukan atau hal yang bisa aku hindari. Tapi pada saat itu aku tidak menemukan jawabannya, teman-teman. Aku adalah seorang karyawan yang sangat loyal, dan pada saat itu aku hampir bekerja di tempat tersebut 3 tahun dan tidak sehari pun aku
tidak pernah masuk kerja, tidak pernah sakit, dan tidak pernah bolos atau apapun gitu ya. Dan waktu itu aku posisinya sebagai kabid keperawatan. Dan memang di tempat kerja sangat banyak fluktuasi, tidak hanya di tingkat manajemen tapi juga di tingkat leadership di tim aku. Dan pada saat itu aku diberikan pesangon selama kalau nggak salah 4 bulan, dan aku di freigestellt, aku nggak bekerja tapi gaji masuk gitu ya. Dan itulah masa-masa yang aku bisa pulang ke Indonesia selama 4 minggu, dan aku bisa mengambil waktu untuk diri aku merefleksi dan bermuhasabah tentang kehidupan gitu ya, apa makna hidup sebetulnya, dan mungkin sedikit banyak mencari jati diri kembali. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, memang itu salah satu masa tersulit dan masa tolak balik yang banyak merubah aku dari tahun 2020 ke tahun 2023 sekarang ini. Dan teman-teman, kalau sekarang aku mengingat masa itu, aku bisa tertawa dan aku hanya berpikir what a life gitu ya. Tapi percayalah, ketika kita berada di fase itu membutuhkan kekuatan yang super duper, kesabaran yang super duper, dan kemampuan untuk berpikir secara jernih, untuk percaya bahwa semua yang terjadi di hidup kita itu ada maknanya ataupun ada hikmahnya, dan mungkin hasil dari kesabaran kita itu tidak langsung datang pada hari esoknya, tapi mungkin di tahun-tahun yang berikutnya. Pengalaman menyedihkan yang terakhir adalah ketika beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan Februari yang lalu, aku pingsan dan harus dirawat secara inap di salah satu rumah sakit di Jerman. Vlognya sudah pernah aku post di sebelah sini atau di sebelah sini. Dan sejujurnya aku termasuk salah satu orang yang hampir nggak pernah sakit dan nggak punya penyakit, dan selalu fit, bisa dibilang seperti itu kali ya. Aku nggak pernah sakit flu, batuk, ingus-ingusan yang seperti itu tuh aku nggak pernah sakit gitu. Dan saat itu aku tiba-tiba pingsan, dan ya memang aku speechless banget kenapa itu bisa terjadi ke diri aku. Tapi di sisi lain aku pastinya menyadari bahwa sekuat-kuatnya tubuh kita pasti ada sesuatu yang mungkin tidak tampak secara kasat mata, yang barangkali ini adalah salah satu bukti bahwa terkadang tubuh kita itu butuh istirahat dan butuh pause. Dan waktu itu memang lumayan berat untuk aku jalani, apalagi waktu itu aku benar-benar ngerasain sakit yang super duper habis operasi. Dan gimana ya rasanya menjadi sakit dan tergantung kepada orang lain, itu tuh benar-benar sesuatu yang aku alami untuk pertama kalinya. Dan mudah-mudahan untuk saat ini nggak akan terjadi hal-hal yang seperti itu lagi. Dan aku sekarang sangat aware dengan soal kesehatan, dengan memperhatikan masa pause, masa rehat yang kayak begitu, dan biasanya juga berusaha untuk take me time. So teman-teman, itu dia 7 kisah menyedihkan yang pernah aku jalani selama tinggal 15 tahun di Jerman. Dan aku harap cerita yang sudah aku bagikan ke kalian ini bisa menjadi pelajaran, inspirasi, dan paling pentingnya juga kita berbagi. Dan mudah-mudahan video yang sudah aku bagikan ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin kalian tahu lebih lanjut lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang sudah watching sampai akhir, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan sampai ketemu di vlog yang berikutnya, dan aku akan cerita tentang hal-hal yang sangat memalukan selama tinggal di Jerman. Pasti seru deh, ikutin ya. Bye!